Tidak hanya Asrun, tapi seluruh lawyer mengatakan bahwa ini putusan erga omnes. Putusan berlaku sejak dibacakan, langsung bisa dieksekusi. Hotman Paris yang baru belajar hukum tata negara ngomong begitu juga kan? Siapa itu Hotman Paris? Ya, orang yang baru belajar hukum tata negara. Saya nggak begitu kenal Hotman Paris. Tapi dia kenal, dia sering menyebut Bambang gitu. Heran saya. Lu nggak, Asrun berkali-kali nyebut nama gue juga gitu. Gue nggak nanya, kok gue yang nanya singkat kali Asrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penjaga kewarasan, hari ini saya kedatangan sobat yang keren abis, apa namanya? Keren cadas. Keren cadas gitu. Dan penjaga kewarasannya yang keren cadas itu adalah sobat Refli Harun. Saya kemarin melihat Refli Harun di mobil komando mencoba mengagitasi massa. Maksudnya apa itu, Ref ya? Wah, kalau yang ditampilkan itu bukan yang kemarin tuh. Itu yang tanggal 20-an nih. Dulu saya tahu tuh. Itu tanggal 22 itu. 16 April. Tanggal 20. Beritanya 16 April, tapi kemudian gambarnya bukan 16 April. Iya, itu tanggal 20 waktu di depan KPU terakhir tuh, 20 Maret tuh. Jadi kemarin kan penyerahan kesimpulan. Iya. Terus udah gitu kok bisa masih sempet-sempetnya demo tuh gimana itu? Jadi kita memang diundang demo itu. Jadi penyerahan kesimpulan itu kan jam 1 kita janji. Nah, itu kalau nggak salah ada lawyer senior yang nggak datang tuh, namanya Bambang Wijoyanto. Iya. saya sengaja tidak datang supaya memberi kesempatan kepada Refli Harun. Jadi setelah jam 1 kan, kemudian kita interview sebentar kan sama wartawan. Setelah itu lagi interview ditelepon saya, suruh ke Patung Kuda. Ya udah jalan kita Patung Kuda. Di jalan tuh di Jalan Merdeka Barat ya. Tapi timnas kapten timnas ada juga, Saugi, kemudian sama Ari kan, ketua tim hukumnya ada. Kemudian saya. Jadi kita diundang untuk berorasi dari THN karena yang mengadakan demo ini ya kita sebut aja kan, Three Pillars itu yang FPI, PA21, PA212, kemudian satunya lagi GNPF Ulama. Nah itu yang mengadakan, kemudian kita diundang untuk berorasi, saya sama mewakili tim hukum dan kemudian kapten tim. Oke, kapten tim juga orasi, ya? Malah pertama kali dia orasi. Kok nggak ada di video-video itu? Ya kurang bagus orasinya dibandingkan. Kapten Soki kurang bagus ternyata. Langsung batuk. Saya ngomongin Habib langsung aduh. Tuh Habib Alaidrus itu. Alaidrus. Tapi tetap nggak bagus kan itu. Bukan nggak bagus. Dia tidak bagus. Dia kontennya nggak ada konten hukumnya kan. Dia konten penyemangat. Dia memberikan semangat pada pejuang perubahan. Emang saat itu lagi demo, lagi motivasi? Dua-duanya. Motivasi siap menang dan siap kalah. Ya kan? Sebelum dilanjutin itu katanya akan ada demo terus menerus ya? Iya, yang saya dengar yang sudah pasti ya, insya Allah ya. Nggak ada yang pasti kan kalau belum terjadi. Insya Allah. Tanggal 19 demo lagi, dan ini yang sepertinya akan besar-besaran nih. Oh gitu. Kemudian tanggal 22. Nah, tapi mungkin juga ke tanggal 18 mungkin juga ada demo juga. Tanggal 18. Dia akan ada gelombang demo yang sebenarnya tujuannya seperti Refil bilang kan, kali demo yang kemarin tuh kan ada yang menarik tuh kamu bilang. Itu yang perlu tuh. Jadi kan saya ditanya wartawan. Ini kan saya waktu press conference, saya tuh sebelum press conference itu saya bercakap-cakap dengan seseorang ahli hukum tata negara, tebak sendiri nanti kan, yang menskenariokan 4 opsi putusan. Nah, opsi putusan pertama, kedua, inisialnya ketiga, DI ya, Dahlan Iskan. Jadi dia 4 putusan. Tapi saya protes karena dia memilih yang pertama. Saya nggak sebutkan, memilih yang pertama. Iya betul. Nggak penting itu kayaknya memilih. Nggak penting ya kan. Saya bilang ini melemahkan perjuangan kan. Padahal kalau kita lihat hukum acara di MK, seperti kata Pak Mahfud, saya ini hakim, mau mengabulkan ada alasannya, mau menolak ada alasannya. Oh, gayanya ada ininya ya. Iya, ada alasannya. Alasannya. Nah, kalau sudah begitu, maka kan sesungguhnya kan
menurut saya legal morality yang membimbing kan. Kita mau mencapai yang mana ya, secara moralitas mana yang harus kita dukung, karena antara surga dan neraka itu tipis bedanya. Beda kalau peradilan pidana misalnya kan. Ini kan peradilan tata negara nih, Anda misalnya terbukti proven bahwa ada penggerakan misalnya aparat desa. Nanti ditanya, desa di Indonesia jumlahnya katakanlah berapa puluh ribu sekian, 80 ribu sekian. Yang digerakkan berapa? Oh cuma 5 ribu. Kan gak bisa begitu kita kan. Karena itu tergantung keyakinan hakim kan ujungnya nanti. Makanya saya bilang yang paling menentukan adalah hakim ini keberanian sekarang ini. Keberanian. Moral dan keberanian. Iya, moral dan keberanian. Keberanian yang ditunjang oleh moralitas hukum kan. Nah, dengan keberanian tersebut, ya kalau dia yakin bahwa ini memang pemilu curang, ya inilah saatnya kan untuk menegakkan konstitusi yang sesungguhnya. Memutus rantai kecurangan. Ya, memutus rantai. Kalau enggak orang hopeless, nggak ada gunanya dong kalau gitu securang-curangnya, dan MK tetap tidak akan bisa mengatakan bahwa itu terbukti, kan susah jadinya. Nah, saya bilang karena itu kita butuh memberikan dukungan kepada hakim konstitusi. Dia bilang, loh yang demo di depan itu siapa itu? Saya bilang itu bukan intervensi. Itu adalah bentuk dari dukungan. Intervensi itu yang invisible hand saya bilang. Yang tangan invisible power, yang tangan tak terlihat. Yang cawe-cawe. Yang cawe-cawe yang gak ada teleponnya, tiba-tiba ini bunyi teleponnya berkedip-kedip ya kan. Saya tahu loh lokasi Anda pergi pulang ya kan. Saya tahu loh anak Anda sekolah di mana, itu yang paling bahaya kan. Nah, karena itu kita memberikan dukungan. Ini saya bilang ini dukungan dan aspirasi. Yang intervensi itu yang silent itu. Nah, kita tidak tahu apakah hakim diintervensi atau tidak. Tapi ini kan hal yang luar biasa kan. Rasanya gak mungkin lah. Tapi kamu sudah bilang ada hakim yang ditembak dalam tanda petik. Ya, itu sebelumnya. Itu kan ada hakim. Maret itu kan. Ya, hakim konstitusi itu Saldi Isra yang saya maksudkan. Ditembak itu bukan mau ditembak dalam harfiah. Tetapi dibidik misalnya ditarget untuk tidak menyidangkan sengketa hasil pilpres. Oh, yang dia diadukan soal pelanggaran etik ya. Dianggap afiliasi dengan PDIP gitu ya. Gara-gara PDIP Sumatera Barat pernah mengusulkan dia sebagai calon wakil presiden, kan konyol jadinya. Jadi tidak terbukti, tetapi upaya seperti itu ada. Arif Hidayat juga begitu, Hakim Arif Hidayat. Sama. Diadukan juga karena dia ketua alumni GMNI. Iya, itu yang namanya tadi disebut dengan apa namanya ditekan, dibidik, ditembak gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang demo-demo itu adalah menunjukkan aspirasi untuk mendukung. Iya. Jadi beda karena terbuka kan. Kita kan nggak punya kemampuan untuk menekan mereka. Dari mana kita menekan mereka? Kita teriak aja mereka nggak dengar. Untung-untung ada YouTube yang menyiarkan dan mereka nonton kan. Kalau enggak kan sama sekali mereka tidak mendengar apa-apa. Karena itu saya bilang untuk menunjukkan bahwa mereka itu didukung, ada pihak lain yang mendukung mereka, ya kita berunjuk rasa gitu, agar mereka punya keyakinan melawan silent power. Ya kita tunjukkan aspirasi mayoritas kan begitu. Tapi sesungguhnya apa kunci dari kesimpulan itu, Rev, yang disampaikan kemarin? Kuncinya itu ya tentu karena dari perspektif kita proven ya kan. Jadi apa yang kita dalilkan itu terbukti. Nah, terutama dalil yang sifatnya kualitatif, dalil 1 sampai 8. Kalau dalil yang terkait dengan proses pencoblosan dan penghitungan, kelihatannya tidak dimention. Tidak terlalu dimention. Termasuk saya lihat tidak terlalu dimention soal Sirekap. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Tetapi mungkin karena waktunya juga pendek. Karena itu lumayan, kesimpulan itu 30 halaman. Satu spasi ya, 30, 29, 30 halaman ya. Nah, yang dimention itu adalah 188 dalam 8 itu terbukti, terutama bahwa Gibran itu tidak memenuhi syarat penetapannya sebagai cawapres. Berarti formil pendaftaran Gibran itu cacat hukum. Cacat hukum. Nah, itu kita tekankan lagi berdasarkan hasil persidangan kan. Dan itu terbukti, bahkan KPU sendiri tidak menunjuk ahli untuk membantah itu kan? Yes, setuju. Karena ya kan? KPU 3 itu 1 ahli dan 2 saksi, semuanya soal IT. Iya.
Dia kalau menurut saya itu dia sengaja itu. Iya, dia nggak mau repot-repot barangkali udah pembagian. Dia nggak mampu menjawab substansi itu. Terus dia seolah-olah si rekapnya yang lebih penting. Nah bahkan yang paling menonjol adalah kan saya tahu teorinya MK tuh begini. Dia akan mengatakan, oh iya itu kesalahan KPU. Tapi kesalahan atau kelalaian KPU tidak bisa ditimpakan kepada calon, kan begitu? Akan begitu nanti KPU melipirnya. Saya tekankan di forum ini juga dan di kesimpulan tuh ada itu. Saya tekankan bahwa yang dilakukan KPU sama calon ini adalah sesuatu yang sifatnya konspiratif sesungguhnya. KPU tahu benar bahwa untuk menerima pendaftaran Gibran itu dia harus mengubah PKPU. Dari mana tahunya? Dari saksi kita Arif Patra. Patra kan mengatakan bahwa ada upaya dari KPU untuk mengundangkan ke Dirjen Perundang-undangan Kumham peraturan KPU tersebut, perubahan peraturan tersebut tanpa konsultasi DPR. Ditolak kan? Iya. Dan itu prosesnya dia mengetahui dalam proses DKPP kan? Iya. Nah, sebagai lawyer DKPP kan, Dirjen Perundang-undangan diundang di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa KPU itu tidak lalai. Dia sengaja. Dia konspiratif. Nah, mudah-mudahan ini dibaca oleh Hakim MK. Karena jangan sampai Hakim MK menyatakan bahwa kelalaian KPU tidak boleh ditimpahkan sana. Ini bukan lalai. Ini sebuah prosedur yang tidak akan catch up. Tidak akan ada sebuah prosedur yang tidak bisa dipenuhi untuk pendaftaran di bawah 40 tahun. Jadi secara teknikal putusan itu baru bisa berlaku di 2029. Sebenarnya. Ya, kalau dari sisi saya ditambah 2 lagi sobat. Iya. Yang kedua, yang pertama dari Bung Refli, yang kedua adalah di dalam penetapan yang dilakukan melalui keputusan KPU itu dia tidak merujuk putusan MK sebagai dasar menimbangnya maupun mengingatnya. Iya. Nah gitu. itu dimasukkan juga. Iya. Di dalam jadi putusan, itu artinya dia dengan sengaja kan sebenarnya tidak menggunakan putusan. Karena apa kalau putusan MK dibaca sebenarnya kan posisinya bukan 63 kan. Iya kan itu ada 224 gitu kan. Nah yang kayak gitu tuh. Bukan 224, 234. Iya 324 lah. Iya 324. Jadi harusnya itu putusannya nggak seperti itu. Yang kedua yang juga sangat menarik bahwa dia secara sengaja membuat surat. Bukan surat edaran loh Ref, kan kita baca kan. Ternyata itu surat yang ditujukan kepada partai. Jadi dia ingin setelah tidak bisa ke Kumham, terus dia secara sadar membuat surat itu seolah-olah itu sudah bagian dari justifikasi itu. Jadi dia secara sengaja melakukan penyelundupan hukum. Lalu dia buang badan bahwa sudah ada surat dari presiden yang mengizinkan Gibran. Jadi seolah-olah bahwa itu kan yang di-challenge dia waktu ketua KPU kan men-challenge itu. Bagaimana ini sahnya tidak, ini kan sudah ada surat dari presiden. Padahal bukan itu sah tidaknya itu kan. Bahkan itu sebenarnya mengkonfirmasi cawe-cawenya presiden. Gitu. Harusnya kan presiden korek gitu kan. Oke, satu itu soal formilnya ya. Nah, apalagi yang dua lainnya lah yang paling kuat. Yang paling menonjol lagi adalah soal bansos. Jadi soal bansos ini di dalam kesimpulan itu kita membantah apa yang dikatakan para menteri itu seolah-olah everything is okay. Yang menonjol adalah kalau kita lihat ya ada dana perlinsos sebesar 486,8 ya 486,8 triliun. Perlinsos. Itu yang di APBN. Tapi ada yang namanya automatic adjustment kan sampai 50 triliun. Ya, automatic adjustment 50 triliun. Nah, kita ungkap kebohongan. Kita Menteri Keuangan. Menteri Keuangan di Menteri Keuangan. Kita ungkap kebohongan itu ya kan. Bahwa seolah-olah ada beberapa hal. Seolah-olah bahwa yang namanya automatic adjustment itu hal yang biasa. Itu hal yang tidak biasa karena harus ada syaratnya. Syaratnya itu adalah satu lagi ini yang 28E. Syaratnya adalah kalau target penerimaan tidak tercapai barulah kemudian automatic adjustment itu dilakukan untuk menambal itu ya. Sebagai salah satu cara untuk menambal kekurangan kan pendapatan. Nah, nggak mungkin automatic adjustment dilakukan di awal tahun. Di awal tahun anggaran. Automatic adjustment pasti dilakukan di akhir tahun anggaran, kan begitu. Nah, menurut Anthony kita lihat di sini terus naikin ke atas ini. Ada itu ini lagi. Ini nih. Ada lagi? Oh ya bawah lagi.
Nah ini kan dinarasikan ini apa kita sampaikan. Jadi jadi intinya adalah itu dulu ya bahwa yang namanya automatic adjustment itu melanggar undang-undang. Bahkan melanggar ketika dia digunakan untuk bansos melanggar konstitusi karena tidak ada persetujuan dari DPR. Kalau kata Sri Mulyani bahwa itu tidak digunakan untuk bansos. Kita menunjukkan pernyataan dari Erlangga Hartarto yang sudah dimuat di media. Dengan pernyataan itu bahwa itu untuk bansos. Nah pertanyaannya adalah kan ada dua yang menonjol, yaitu perpanjangan bansos El Nino Desember ke Juni, kemudian BLT El Nino yang 200.000 per bulan. Nah itu semua kan diberikan menjelang pemilu semua, baik bansos beras maupun bantuan langsung tunainya. Nah itu di luar mekanisme APBN sebenarnya. Jadi bansos sesuai dengan ahli kita Fit Adrison mengkonfirmasi punya kaitan dengan elektoral. Iya, dan itu kita menganggap tidak dibantah. Karena yang dibantah itu kan Hamdi Muluk. Iya. Dan tidak bisa juga Kodari yang tidak punya pengetahuan soal ekonomi itu membantah itu, apalagi Hasan Hasan Hasbi. Hasan Hasbi. Satu itu psikologi dia Hasan Hasbi itu. Jadi ada kaitan antara bansos dan elektoral. Terus kedua, bahwa bansos itu dikeluarkan melanggar konstitusi dan berbagai undang-undang. Terus yang tiga ada kebohongan. Ada kebohongan dari pejabat-pejabat publik atau menteri yang dihadirkan. Seolah-olah bahwa automatic adjustment itu sesuatu yang biasa. Itu nggak biasa. Kemudian Erlangga Hartarto kebohongannya adalah soal beras atau dia salah data yang produksi beras yang katanya turun sampai 5 juta sekian ton. Ini ada penjelasannya menteri nih. Ada tuh di sini Ini saya baca aja. Menkyu kan mengatakan gini pemblokiran anggaran melalui mekanisme automatic adjustment sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan bukan diperuntukkan pada bansos. Dan dia merujuk pasal 28 ayat 1 huruf E Undang-Undang 19 2003. Ini pernyataan ini ternyata tadi menurut Ferry bertentangan dengan pernyataannya Pak Hartarto. Kan? Nah, terus kedua, ternyata saya bukan Ferry, Refli. Kalau Ferry itu ada Mursi dan Baldan dan almarhum tapi. Nah, ternyata pasal 28 ayat 1 huruf E itu pasal itu bukan memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan belanja negara dalam kondisi apapun. Karena itu hanya berlaku ketika realisasi penerimaan negara di bawah target. Dan itu sudah diukurnya 1 tahun sebelum dong. Ini yang ini menjelang berakhir. Jadi nggak bisa di awal. Nah, jadi pernyataan menteri itu bertentangan banget itu ya. Tidak hanya bertentangan, bohong dia. Masa Menteri Keuangan nggak paham yang begini, automatic adjustment. Kalau kan ini kan kita akan pakai, saya bukan ahli ekonomi atau keuangan negara, tapi kan pakai logika sederhana kan. Kalau misalnya bunyi pasalnya begitu, kita bisa tafsirkan. Oh berarti dia ada sebab musababnya, ada kausanya kan, kausalitasnya. Anda bisa melakukan automatic adjustment dalam kondisi realisasi pendapatan turun. Untuk tahu realisasi pendapatan turun ya pasti di akhir-akhir tahun anggaran, nggak mungkin di awal. Ada nggak lagi informasi mengenai ini? Pernyataannya Pak Muhadjir itu ada yang menarik nggak? Pak Muhadjir itu menyatakan seolah-olah bahwa tidak ada perintah macam-macam dari Presiden Jokowi. Tapi at the same time dia mengatakan nggak mungkin orang 100% independen dan lain sebagainya. Pasti ada preferensi dan lain sebagainya. Kan ada begitu. Itu artinya kontradiksi. Iya, kontradiksi interminis. Di satu sisi dia mengatakan nggak ada perintah macam-macam, tapi di sisi lain preferensi itu tidak mungkin dihindarkan. Dan kelihatan dari semua menteri itu yang kelihatan gombalnya ya. Gombal. Iya. PMK ini seolah-olah bahwa kita itu hidup di ruang hampa. Kalau dia mengatakan misalnya kita lebih gentle mengatakan ya nggak mungkin lah kami menteri tidak tunduk pada presiden ya kan. Tetapi sepanjang yang saya tahu presiden tidak pernah memerintahkan yang aneh. Oke lah ya. Tapi kalau dia mengatakan seolah-olah bahwa mereka bekerja on the right track ya kan presiden itu kan terlalu gombal kayaknya. Apalagi ada video loh saya yang menyatakan bahwa satu putaran aja. Satu putaran saja ini ya memang bukan Presiden Jokowi langsung tapi tanda tangannya Pak Jokowi. Gitu. Tapi terus dia bilang lagi ya ini memang Pak Jokowi kan akhirnya. Nah, dari Risma kan kita tahu bahwa ternyata bansos El Nino itu di stop oleh Kemensos karena menganggap ya nggak ada lagi El Nino.
Ya. Nah, Nih. tapi ternyata diperpanjang bukan dia yang menangani Bappenas. Jadi Badan Pangan Nasional. Ini pernyataannya nih, Fer. Iya. Bantuan El Nino tidak lagi dianggarkan di Iya. Kemensos tahun 2024 sehingga terdapat penurunan anggaran Perlinsos sebesar 8T Iya. dari sebelumnya. 87 menjadi 78. Iya. Terus Mensos juga mengaku Dari 86 ke 78. 86 ke 78. Ya, Oke. 1 triliun itu banyak Ya. loh Mas. Betul. Soalnya 1.000 miliar. Terus Mensos juga mengaku keberatan menyalurkan bantuan program dalam bentuk beras. Iya. Karena ternyata kemarin kan ada kaitannya dengan Iya. kita import beras yang hampir 400% itu kan. Ya, 3,06 juta. Ya. Padahal penurunan produksi cuma 0,6 juta. Cuma 0, ya. Nah, Erlangga mengatakan penurunan produksi itu 5, sekian juta. Saya nggak tahu apakah dia salah kutip atau angkanya dari mana atau periodenya berbeda. Tapi itu menjadi highlight juga. Padahal tidak lagi COVID Iya. dan El Nino tidak lagi punya dampak. Iya. Tapi waktu itu kebohongan yang dalam tanda kutip yang ditekankan oleh Menteri Keuangan bahwa mereka tuh pengen safety. Wah, pokoknya Seolah-olah untuk iya, masyarakat banget gitu ya. Iya, pokoknya safety first ya kan. Karena penanganan jadi antara COVID dan El Nino yang sudah berakhir itu sama treatmentnya, kan nggak masuk akal. Masa COVID sama El Nino yang sudah berakhir itu treatmentnya sama. Oke. Jadi sampai bulan Juni disiapkan karena Juni kan putaran kedua. Oh. begitu sudah menang satu putaran, barang itu nggak keluar lagi. Harga beras meningkat. Iya, harga beras tertinggi meningkat. sepanjang Iya, 2000. gitu. Jadi yang menarik di situ ya soal pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi masuk nggak dalam kesimpulan? Jadi masuk. Masuk ya. Jadi kita dari 8 itu jadi misalnya soal independensi KPU kan kita kaitkan dengan pasal 22E kan mengenai keterlibatan aparatur negara. Jadi kalau kita lihat kan di situ kan ada kata-kata bebas, jujur dan adil. Nah, kalau kita lihat keterlibatan itu semua ya prinsip adilnya sangat tercidrai kan. Misalnya KPU, Bawaslu ditekankan di situ tidak berlaku imparsial dia. Bawaslu sebagai contoh misalnya tidak pernah memproses pengaduan, pelaporan. Itu banyak sekali yang nggak diproses. Kemudian KPU ya tadi secara sengaja menetapkan Gibran, jadi tidak imparsial, jadi melanggar prinsip pasal 22E kan. Kemudian keterlibatan aparat, ya itu juga melanggar prinsip konstitusi kan. Jadi intinya adalah pemilu yang luber dan jurdil, terutama kata-kata bebas, jujur dan adil. Tapi kita dahului kan sebagai pelanggaran bahkan pengkhianatan terhadap konstitusi. Jadi praktek-praktek seperti itu tidak hanya melanggar, tapi juga mengkhianati konstitusi. Konstitusi pengennya pemilu yang luber dan jurdil, yang ada adalah pemilu yang kotor kan kira-kira begitu. Bukan kira-kira begitu. Begitulah. Jadi berdasarkan ketiga kesimpulan besar yang terdiri dari 8 itu, akhirnya posisinya teman-teman THN tetap. Jadi tetap pada petitum semula kan, yaitu diskualifikasi pasangan paslon 02 PSU atau setidak-tidaknya sekurang-kurangnya diskualifikasi Gibran saja, lalu PSU dengan pasangan baru Prabowo-nya. Gitu. Oke, itu yang menarik. Ya. Bagaimana dengan hal-hal menarik lainnya di dalam proses persidangan? Kan tuh banyak yang lucu-lucu tuh. Iya, iya. Apa Jadi yang paling menarik? yang paling menarik itu adalah salah satunya Abdul Khair Ramadan. Apa itu Abdul Khair Ramadan? Oh, ahli dari pihak terkait. Pihak terkait. 02. Apa yang menarik di situ? Gaya dia itu ya kayak orang mabok. Oh. Tapi bukan itu yang dia semangat. Hanya ya kan ingin mengatakan bahwa yang namanya MK itu dalam perselisihan hasil pemilu hanya yang terkait dengan penghitungan suara, hanyanya di mention berkali-kali. Ditanya sama Hakim Saldi Isra, ini pada Pilpres 2019 itu pemohon mendalilkan soal posisi Ma'ruf Amin sebagai komisaris di berbagai Dewan Pengawas Syariah, ya. Dewan Pengawas Syariah di berbagai bank gitu kan. Menurut Anda itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Ya sudah. Selesai. Kayaknya itu sama dengan Margarito Kamis deh. Jadi Margarito Kamis salah. Saya kan tanya dia itu segala mancing. Jadi mancingnya begini kan, dia mengatakan tidak boleh menggunakan pilkada itu di dalam sebagai pilpres dasar untuk ya, lalu dia bilang original intentnya begitu. Kan saya tanya,
ini ada original intent, ini ada putusan MK. Mana yang Anda pakai? Dia menyempelekan pertanyaan saya kan? Ya itu kan pertanyaannya, ya pastilah putusan MK yang dipakai. Tapi putusan MK itu amar katanya, ya kan? Iya. Kayak kata ketua MK Soeharto mungkin waktu itu kan Gaya Soeharto ngomong nggak kayak Saldi kan? Ini Pak, ini amar dan pertimbangan itu satu kesatuan. Di MK amar dan pertimbangan satu kesatuan. Satu kesatuan. Selesai dia. Artinya karena satu kesatuan ya dalil dia yang mengatakan tidak boleh ya udah tertolak. Tapi ada lagi. Apa tuh? Hakim Arif Hidayat, ya kan? Kepada siapa? Asrun kalau nggak salah. Yang pertama. Ya Asrun. Ahli ya, Andi Muhammad Asrun. Andi Muhammad Asrun itu siapa ya? Atau saya lupa kepada siapanya. Tapi intinya bilang begini dia. Itu putusan MK itu ada yang self executing, ada non self executing. Jadi waktu saya mengajukan permohonan unregistered voters bisa memilih, ternyata kata ahli 03 atau saksi saya tidak tahu ya, yang Putu Arte itu dibuat perubahan keputusan KPU-nya, perubahan PKPU-nya, ya peraturan KPU-nya itu malamnya karena saya tahu itu jam 5 sore putusan itu ya. Dan jadi dari situ terpotong lagi. Asrun kan ngomong, ya tidak hanya Asrun tapi seluruh lawyer mengatakan bahwa ini putusan erga omnes. Putusan berlaku sejak dibacakan langsung bisa dieksekusi. Hotman Paris yang baru belajar hukum tata negara ngomong begitu juga kan? Siapa itu Hotman Paris? Ya, orang yang baru belajar hukum tata negara. Saya nggak begitu kenal Hotman Paris. Tapi dia kenal, dia sering menyebut Bambang gitu. Heran saya. Lu nggak Asrun berkali-kali nyebut nama gue juga gitu. Gue nggak nanya, kok gue yang nanya terus inget kali Asrun. Nah, dia bilang gitu kan. Jadi langsung berlaku. Dengan santainya Hakim Arif mengatakan putusan MK itu ada yang self executing, ada non self executing katanya. Artinya dari 3 fenomena itu hakim sendiri yang membantah mereka. Ya. Nah, kalau sudah hakim membantah mereka, masa dia tidak mengabulkan permohonan kita? Gitu. Jadi artinya dari sisi argumen soal erga ormes itu sebenarnya terbantahkan dari putusan MK maupun pertanyaan hakim yang diajukan kepada ahli mereka. Iya. Termasuk juga bahwa tadi MK hanya hitung-hitungan. Ternyata terbantahkan oleh pernyataan Hakim Saldi dan putusan MK sendiri sejak 2004. Karena 2004 itu hal yang kualitatif sampai 2019 hal yang kualitatif ada. Walaupun tidak dikabulkan itu soal lain. Gitu. Mudah-mudahan Hotman itu teman saya tuh Ref. Iya. Karena saya lihat keren sekali. Apanya? Mas Bambang kan 18 Oktober lahirnya kan? 18 Oktober 1959 kan? Hotman 20 Oktober 1959. Beda 2 hari aja. Jadi pantas klop. Lebih tua gue ya? Iya 2 hari. Cuman kelakuan gak klop. Kelakuan dia jauh lebih muda. Lu jangan ngeklopin lu. Jadi maksudnya wajar kalau wataknya kurang lebih sama. Beda 2 hari. Beda banget tuh. Beda 2 hari cuma Pak. Saya kagum saya langsung beda 2 hari. Dua hari yang membedakan itu di situ. 2 hari yang membedakan. Bukan beda 2 hari, 2 hari yang membedakan. 2 hari yang sangat membedakan itu. Lu lihat gue enggak pakai kartu yang beli. Karena Oktober tuh ada juga calon yang di anunya. Calon yang dibela juga Oktober juga itu. Apa tuh? Itu. Kamu jadi ramalan bintang dong. Bukan. Saya kan selalu ngingat lahir orang. Ini gitu. Oktober juga. Jadi Prabowo 17 Oktober dia. Dia lebih tua dari gue. Cuman kan usianya memang tua banget. Iya, tapi kan Oktober 17 Oktober, 18 Oktober, 20 Oktober. 1 hari aja bedanya. Itu namanya geng Oktober dong. Oke, ada lagi nggak hal yang paling menarik itu untuk yang? Ya, sebenarnya tadi yang menarik itu adalah percakapan saya dengan Denny Indrayana. Ya kan, akhirnya saya sebutkanlah namanya. Ya, dia menganggap bahwa setelah melihat persidangan, kemudian lihat bukti-bukti dan lain sebagainya, dia berkesimpulan bahwa yang paling masuk akal adalah permohonan ditolak. Dia bilang begitu. Waduh, saya merasa, wah gimana ini ya kan? Kok ditolak? Karena gini, akhirnya kita bicara tentang hukum acara di MK. Saya bilang ada 2 pelanggaran, yang satu terukur, yang satu terstruktur.
pelanggaran yang terukur itu adalah pelanggaran penetapan Gibran, itu kan terukur, measurable. Makanya saya katakan buang badan MK nggak cocok, nggak tepat, karena MK akan buang badan itu kesalahan administratif, kelalaian KPU. Kalau bukti persidangan tidak begitu, ini konspiratif. Hal-hal yang sifatnya konspiratif nggak bisa kita katakan kelalaian, kan begitu. Nah, karena itu setidak-tidaknya dari pelanggaran yang terukur ini pantas kalau Gibran didiskualifikasi. Cuma anehnya ada opsi yang mengatakan Gibran didiskualifikasi, lalu Prabowo dilantik, lalu nanti calon wakil presidennya diambil dari sidang MPR dari 2 calon yang diajukan. Loh gimana logikanya? Dan juga itu bertentangan dengan hasil persidangan. Kan dalam persidangan kita bisa membuktikan terjadilah 3 in 1 connecting gitu ya kan. Ada di situ KPU sebagai termohon, ada presiden yang cawe-cawe all of presidentsman-nya. Terus ada satu lagi pasangan calon yang terlibat. 3 itu terlibat. Nggak bisa kemudian seolah-olah yang salah cuma ini doang dalam hal pelanggaran yang terukur tadi. Jadi logika yang mengatakan bahwa Prabowo dilantik menurut saya aneh. Apalagi kemudian memasukkan sebagai anasir dari keputusan yang kompromistis politik. Loh, itu kan urusannya 02. Kalau saya melihat Mas ya, 02 tuh memang pengen Gibran didiskualifikasi. Tapi Prabowo langsung dilantik. Itu jangan-jangan omongannya Denny itu karena dia ada Demokrat di sana ya? Enggak. Ya, saya juga mulai agak curiga sedikit. Tapi ini mohon maaf Den ya, nggak apa-apa lah. Kita kan curiga-curiga sedikit. Nah kita undang Denny, tenang aja. Karena memang saya melihat kan ini yang namanya AHY, Yusril, Erlangga Hartarto. Sekarang kan, lagi mulai ini. Iya, kalau misalnya Gibran didiskualifikasi dan Prabowo dilantik, Yusril cerdas lo bos. Loh, iya itu gitu. Jadi Yusril itu sebenarnya membela yang agak itu ya dia. Ya, asal tetap dilantik ya Prabowo. Karena dia masih punya posisi untuk jadi ini kan. Jadi wapres. Termasuk Erlangga. Iya, Erlangga. Termasuk Erick Thohir misalnya, termasuk Zulkifli Hasan, AHY. Jadi sebenarnya banyak yang menunggu putusan MK. Iya, siapa tahu skenario yang dilontarkan Denny menjadi kenyataan. Oh, tapi kita nganggap loh, kan itu urusan 02, urusan 01, 03 kan PSU. Iya. Urusan kita kan PSU. Kan kalau kita bicara tentang genuine election, kalau memang ada kecurangan dan lain sebagainya, ya diulang. Dan bahkan kalau lebih pakai Sunarko, loh kalau yang curang yang nggak boleh ikut lagi. Ya udah saya menggunakan bahasa dia. Iya, bahasa yang paling firm ya, paling decisive, paling kuat. Paling kuat itu adalah ya Anda nggak boleh ikut lagi. Anda kan seperti Ben Johnson. Ben Johnson menang di Olimpiade Seoul 1988 kan? Iya, langsung didiskualifikasi. Begitu, iya, kena anabolik steroid langsung diskualifikasi. Nggak ada dia. Bukan hanya diskualifikasi bos, tidak boleh ikut bertanding seumur hidup. Nah, untung kita nggak minta itu juga makanya. Soalnya orang mengatakan nanti kalau 2029 ada pilpres jangan kasih tahu ya. Nanti ikut lagi. Diam-diam aja jangan kasih tahu gitu. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.